وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق السعداء والفائزين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والصالحين. اللهم طريق المستقيم طريق الخالدين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والنبيين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والنبيين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nahmaduhu ala taufiqih wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyihi wa habibih
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته من بعده فلا حول ولا قوة إلا بحول الله وقوته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para hadirin, para sedherek, para jamaah sedherek kula hormati. Pertama lan ingkang utama monggo kita ngaturaken raos syukur kita dumateng Gusti kang sampun paring rahmat nikmat dumateng kita sami sehingga wonten ing dalu punika kita saged kembal wonten panggenan ingkang sae menika musala saha kanthi niatan ingkang sae menika taklim saha zikir. Mugi-mugi kembal kula njenengan Astu dados amal sae ingkang katrampi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat salam muga katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi katur dumateng para keluarga, para sahabat, para tabi'in, lan dumateng sedaya para umat. Monggo kita lajengaken kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Min hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libatihi ajma'in. Wa khususan ila muallifi hadzal kitab Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wa Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi. Nafa'ana Allah bihim wa bi'alumihim wa bi'asrarihim fi daraini amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wal maqalatu tsaniyata asyarata 'anil Hasan al-Basri. Makalah yang ke-18 dari bab yang ke-6 dari kitab Nasaihil Ibad dari Hasan al-Basri. Makalah diisi oleh qaulnya Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Wa huwa min akbarit tabi'in. Syekh Hasan al-Basri beliau merupakan pembesarnya para tabi'in, orang besar, ulama besar di kalangan para tabi'in. Annahu qala, sesungguhnya Hasan al-Basri mengatakan, inna fasadal qulub an sittati asya. Sesungguhnya rusaknya hati itu dikarenakan 6 perkara. Awwaluha, yang pertama, yudhnibuna biroja'it taubah. Pertama yang menjadikan hati-hati para manusia itu rusak. Pertama, mereka itu melakukan dosa biroja'it taubat, tapi yang diharapkan oleh mereka itu adalah taubat, artinya rahmat. Mereka melakukan dosa, tapi yang diharapkan adalah rahmat. Kan tidak nyambung. Wa fi nuskhatin biroja'ir rahmah. Dalam naskah yang lain dikatakan mereka mengharapkan rahmat. Jadi yang dilakukan dosa, tapi yang diharapkan rahmat, kan tidak nyambung. Padahal kita tahu inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya nyambungi rahmat niku karo nglakoni apik. Lah ini ndak. Ada orang-orang yang melakukan dosa, tapi yang diharapkan rahmat. Itu yang menjadikan hati itu rusak. Hati ini rusak.
Apa tanda hati rusak? Hati itu fungsi yang utama adalah untuk berzikir. Tujuan berzikir adalah supaya kenal dengan al-madhkur, yang dizikiri. Lah, tanda hati rusak diantaranya adalah ketika hati itu sudah tidak mampu untuk berzikir, atau sudah tidak ada ketertarikan kepada zikir. Itu tandanya hati rusak. Lah, rusaknya kenapa? Pertama, melakukan dosa, tapi yang diharapkan rahmat. Wadzalika tamannin. Itu kan yang namanya tamanni. Tamanni itu mengharapkan sesuatu yang tidak akan terjadi. Jadi tidak nyambung. Itu yang pertama. Wa yu'allimuna la ilma wa la ya'maluna. Dan ini juga penting. Ini terutama bagi para pendakwah. Kados kula ngeten iki, tukang ceramah, tukang khutbah, tukang memberikan mauidhah. Ini juga diancam hatinya keras. Tukang ceramah tapi diancam hatinya keras. Wa yu'allimuna la ilmah, mereka itu mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, sering memberikan pencerahan, tapi awake dhewe gak cerah blas. Wala ya'maluna, dan mereka tidak mengamalkannya. Menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, tapi tidak mengamalkannya. Ini menjadi penyebab kedua kenapa hati itu rusak. Fala faidata fil ilmi, maka tidak ada faedahnya fil ilmi, di dalam berilmu, idza lam yu'mal bihi, apabila ilmu itu tidak diamalkan bihi, dengannya. Tidak ada faedahnya ilmu ketika tidak diamalkan. Nah, akan tetapi ungkapan ini perlu kita pahami supaya tidak gagal paham. Jadi di sini dikatakan tidak ada faedahnya berilmu tapi tidak diamalkan. Fala faidata. Maknanya apa? Apakah orang yang berilmu itu ketika tidak diamalkan benar-benar tidak ada gunanya? Mboten ngoten niku maksudnya. Dawuh niki, kalam ini sama dengan ungkapan yang pernah kita dengar, insyaallah hadis nggih. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Jadi orang itu kalau sering bohong, sering dusta, meskipun dia sholat, meskipun dia orang Islam, itu dianggap tidak beriman. Apakah kalimat ini menunjukkan bahwasanya meskipun orang Islam, kalau dia suka bohong, berarti dia sudah tidak punya iman sama sekali? Enggak. Maksudnya, ketika orang itu tidak amanah, tetap dia punya iman. Kenyataannya yang tidak amanah kan bukan cuma orang yang tidak Islam, bukan cuma orang non-Muslim. Kadang orang Islam sendiri juga kadang tidak amanah. Maka makna tidak ada iman orang yang tidak amanah bukan berarti orang itu tidak beriman sama sekali. Tetap, nyatanya dia meskipun kadang bohong, tapi kan masih sholat. Dia juga masih percaya la ilaha illallah. Dia masih percaya Muhammadur Rasulullah. Lalu apa maknanya la imana la amanata lahu? Maknanya adalah dia tidak punya iman dengan iman yang sempurna. Jadi sempurna wong iman itu ndak begitu. Harusnya kalau imannya sempurna, dia harusnya ndak mau bohong, ndak mau dusta. Maksudnya ngoten. Lah sama dengan kalimat niki, fala faidata fil ilmi idza lam yu'mal bihi. Ndak ada gunanya orang berilmu, gak ono gunane golek ilmu nek gak dilakoni. Apakah ketika kula jenengan niku golek ilmu nyatane durung dilakoni, terus iku ndak ana gunane blas? Mboten ngoten niku maksude. Nah nek ngono carane berarti ora usah ngaji, nyatane awake durung iso nglakoni yo. Maksudnya adalah ketika kita berilmu, duwe ilmu, menyampaikan ilmu, intinya berilmu lah. Ketika kita berilmu tapi kita belum bisa mengamalkan, itu tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, guna yang sempurna. Artinya tetap ada gunanya.
Meskipun kita punya ilmu, kemudian kita belum bisa mengamalkan, tetap itu ada gunanya, cuma gunanya atau faedahnya itu tidak bisa 100%. Pasti ingatan, supaya tidak gagal paham. Karena ya kenyataannya banyak orang gagal paham. Sampai digawe ucap-ucapan, apa gunane ngaji nek gak dilakoni. Nah, ini jenenge gagal paham. Apa gunane ngaji nek gak dilakoni? Ya ana gunane. Sampai enten cerita, tapi cerita ini namun sekedar krungu. Ada dua orang. Satu orang itu dia itu tidak berilmu. Katakanlah wong tidak berilmu, orang bodoh, tidak berilmu. Yang satu orang berilmu. Orang yang pertama, orang ini tidak berilmu. Katakanlah ilmunya sedikit. Tapi meskipun ilmunya sedikit, dia itu hobi sekali ibadah. Hobi sekali ibadah. Sholat sunnah, macam-macam lah, intinya ibadah. Hobi sekali ibadah. Lah suatu ketika, si orang yang pertama ini, yang bodoh ini, bodoh tapi sregep. Niki nek cara bahasane tiyang saniku niku napa nggih? Diprank. Nek jemaah ben kan gayane bahasa prank. Orang ini diprank wis karo koncone. Pas lagi dia tekun lagi anteng-anteng ibadah, lagi wiridan anteng-anteng. Nah, tiba-tiba temannya ini datang kepada orang ini, dia ini ngeprank, dia bersuara tanpa menampakkan dirinya. Dengan suara yang dibuat-buat. Loh, pas lagi anteng-antengnya ibadah, dia ngomong, wahai hambaku, ibadahmu sangat bagus. Karena ibadahmu sangat bagus, maka ibadahmu sudah aku terima. Dan ketahuilah, mulai hari ini kamu sudah tidak usah ibadah lagi, karena sudah terlalu banyak ibadahmu. Kira-kira ngoten. Lah, kira-kira wonten ceritane no, ceritakan kerumunan iso tambah iso kurang. Intine ngoten. Jadi mulai hari ini kamu sudah ndak usah ibadah. Karena ibadahmu sudah aku terima. Mulai hari ini kamu bebas. Oh, mergo niki wong bodoh. Ndak tahu ngerti nek pengiran niku sorone ketika berkalam laisa bisautin wala biharfin. Ndak denger. Dianggap niku sorone pengiran tenan, wah. Berarti tenanan iki. Surane gawede. Kayak pas bengi jam 12 bengi, kok nyuwara ngoten niku, dipercaya tenan. Akhirnya mulai hari itu dia gak salat tenan. Gara-gara apa? Ya gara-gara goblok. Gara-gara goblok. Gara-gara ndak ngerti. Padahal niku tekun ibadah lho. Wong bodoh tekun ibadah, diprank enek swara sing aku dadi pangeran. Langsung percaya. Kenapa dia percaya? Ya dia ndak ngerti. Kalau Tuhan itu ndak seperti itu. Langsung percaya. Lah, satunya lagi orang yang pintar, berilmu. Tapi karena isbolas pokok mbuh awale piye, sing jelas niku tiyang pinter niki, mungkin biyen tau modhe, sing penting pinter, sing jelas niku pinter. Tapi ternyata gaya hidupnya dia ini tukang mabuk. Pokoknya terjadi. Pokok cara ilmu tauhid ini paham lah. Cuma kenyataan dia hidupnya katakanlah ahli maksiat, tukang mabuk. Lah pas enak-enaknya mabuk, lagi fly-flynya, itu ada diprank ya karo kancane. Diprank, lagi teler-telere ditekani karo kancane. Pas mbletak ning pinggir buk ngoten niku, peteng-peteng. Terus enek suara gawede. Wahai hambaku, sampai kapan kamu akan begini? Sampai kapan kamu akan begini? Kamu tidak tahu tak? Saya adalah Tuhanmu. Lagi kurungu, saya adalah Tuhanmu. Langsung gregah nyekel watu disuruh ampang nih. Langsung. Kenapa dia seperti itu? Karena dia tahu pasti tutup pangeran. Asli tutup pangeran. Pangeran gak mau itu. Lah ini bedanya orang berilmu dengan tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu, ibadah saja dia masih tersesat. Tetapi wong sing duwe ilmu, dia pas maksiat pun dijerumuskan tetap tidak bisa. Nah, makanya niku pentingnya ilmu temu niku. Nah, niku cerita.
Mboten penting cerita niku sahih mboten, tapi sing penting kesimpulane ngoten niku. Nah, sing penting kesimpulane. Nah, obene kan kadang malah cerita kadang ngarang. Ngarang. Mergo mboten penting ceritane, sing penting niku kesimpulane. Ya wong cerita kancil nyolong timun niku iku apa ya piye nek colong kancil niku. Mboten penting kancil nyolong timun tenan apa ora sembo iku timune sapa. Apa ya kancil tenan sing ngomong, jangan-jangan koncone kancil. Oh, jojo koncone kancil. Tapi yang sampai kepada kita kan kancil sing nyolong timun. Bos sampai sekarang kancil iku nek krungu miso-miso tenan. Asem tenan. Aku kabeh nyolong timun jare. Jarene menungso aku nyolong timun. Iku biyen mbahku utawa kancane mbahku ya ora roh iku. Tapi terkenal nek kancil iku nyolong timun. Mboten penting ceritane, sing penting kesimpulane. Itu niku nggih. Jadi maksudnya fala faidata fil ilmi idza lam yukmal bihi. Tidak ada gunanya orang berilmu ketika tidak diamalkan. Maksudnya manfaatnya atau gunanya kurang 100%. Tapi tetap jangan sekali-kali kita mengatakan apa gunane ngaji, apa gunane berilmu nek gak dilakoni. Oh ya berarti bodoh pisan berarti. Ya nek gunane wakeh. Apalagi ilmu tauhid. Orang yang sedang bermaksiat saja ketika diselewengkan tauhidnya itu ndak akan bisa. Ndak akan bisa. Ngaku pangeran, wis ngerti pangeran iku nek ngomong gak ngono iku, ndak ada suaranya, ndak ada hurufnya. Lah kayane suara ngaku aku ki pangeran, jukune watrong diseru wampang. Pangeran tak apa-apa kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma thamaratul ilmi, dan sesungguhnya buahnya ilmu adalah ala amalu bihi. Memang buahnya ilmu itu ya diamalkan. Berarti kalau punya ilmu belum diamalkan, berarti kan dia sudah punya pohonnya. Ini lumayan duwe wite. Duwe wite. Nek sing gak duwe ilmu ya berarti dia tidak punya apa-apa. Boro-boro buahnya. Buah itu berasal dari pohon. Berarti tetap manfaat, cuma tidak sempurna. Sama seperti kalimat la imana liman la amanata lahu. Tidak dianggap beriman orang yang tidak amanah. Tukang ngapusi itu dianggap tidak beriman. Masa dianggap tidak iman 100%? Tidak mungkin, dia masih sholat, ya Jumatan, tapi kadang ngapusi. Masa dia nggak kafir? Beriman, cuma imannya tidak sempurna. Wa idza amilu, itu yang kedua. Yang ketiga, wa idza amilu lam yukhlisu. Jadi pertama tadi saya ulang, rusaknya hati pertama karena melakukan dosa, tapi yang diharapkan adalah rahmat. Kan ngece-ngece, wong sing dilakoni dosa ngarep-ngarep rahmat. Yang kedua, berilmu atau menyampaikan ilmu atau mengajarkan ilmu tapi tidak diamalkan. Itu juga menjadi penyebab hati rusak. Hati menjadi jauh dari Tuhan. Yang ketiga, ketika mereka beramal, jadi ilmu kudu dilakoni. Kalau sudah diamalkan, apakah sudah beres? Belum tentu. Karena penyebab hati rusak yang ketiga adalah mereka beramal, dia berilmu dan diamalkan. Tapi ketika beramal juga kurang ilmu, intinya tidak ikhlas. Itu juga menjadi penyebab hati rusak. Beramal tapi tidak ikhlas, itu penyebab hati rusak. Hatinya akhirnya sering tidak nyambung karo Gusti. Hati ini rusak. Karena fungsi utama hati adalah untuk berhubungan dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan manusia, dengan fisik. Wa idza lam yukhlisil mar'u, apabila seseorang itu tidak ikhlas fil ibadati, di dalam beribadah, lam yastuk, maka dia tidak jujur fiha, di dalam ibadah. Ketika tidak ikhlas berarti dia tidak jujur. Fasidqu, maka bahwasanya sidik, maka bahwasanya jujur atau benar, itu aslun, merupakan asal pokoknya dari kejujuran. Yang menjadikan orang itu ikhlas ya karena dia jujur. Teman.
Wal ikhlas, dan bahwasanya ikhlas itu faraun, merupakan cabang dari as-siddiq. Wa min du'ail imami Ahmad bin Hambalin, dan termasuk wa min du'ail imami Ahmad bin Hambalin, dan termasuk dari doanya Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berdoa, di antara doanya, ya dalilal hayyar dullani ala tariqis sadiqin waj'alni min ibadikal mukhlisin. Ya dalilal hiyari, wahai zat yang menunjukkan orang-orang yang kebingungan. Dullani, tunjukkanlah aku. Gusti jenengan paringi pititah kula. Ya Allah, tunjukkanlah saya ala tariqis sadiqina, atas jalannya orang-orang yang teman-teman, orang-orang yang jujur, orang-orang yang sungguh-sungguh. Waj'alni, dan jadikanlah aku, wahai Tuhan, min ibadikal mukhlasin, dari golongan hamba-hambamu yang ikhlas. Karena ikhlas, ya bukan cuma ikhlas, semua perilaku baik, semua kondisi baik dalam diri kita, itu semuanya minallah. Makanya kita perlu meminta kepada Tuhan, perlu memohon kepada Tuhan, jadikan hamba ya Allah dari golongan hamba-hambamu yang ikhlas. Karena intinya apa? Karena hamba tidak bisa ikhlas kalau tidak engkau berikan ikhlas. Itu yang keempat. Yang kelima, yang ketiga ya. Yang keempat, wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Penyebab hati itu jauh dari zikir, hatinya rusak, hatinya sakit, adalah manusia memakan rizkinya Allah, wala yashkurun, akan tetapi mereka tidak bersyukur. Tidak bersyukur, apa maneh sering Rasulullah niku ndadekne aras-arasan zikir. Karena zikir itu mengingat Tuhan. Ketika kita sudah buruk sangka kepada Tuhan dulu, ngapain kita zikir? Tuhan itu loh ndak baik kepada saya. Jadi penyebab jauh dari zikir karena tidak bersyukur. Fasyukuru, lalu syukur itu seperti apa? Fasyukuru, maka bahwasanya syukur itu ijra'ul a'dha'i, menjalankan anggota tubuh fi mardhatillahi ta'ala, di dalam mencari ridhonya Allah Ta'ala. Wa ijra'il amwali, dan wa ijra'ul amwali, dan menjalankan harta fiha, di dalam mardhatillah, di dalam mencari ridhonya Allah. Syukur itu seperti apa sih? Mudah. Sehat kita gunakan untuk mencari ridhonya Allah. Ketika kita bersyukur karena kita diberikan titipan harta, ya maka caranya harta itu kita gunakan di dalam mencari, mengharapkan ridhonya Allah. Artinya harta itu kita gunakan untuk hal-hal yang di situ memungkinkan Tuhan itu ridho. Tergantung ikhlas kita. Lah kita tidak bisa ikhlas kalau tidak diberikan anugerah ikhlas oleh Tuhan. Itu yang keempat. Yang kelima, wa ma yurduna biqismatillah. Ini juga sering terjadi. Wa ma yurduna, dan mereka tidak ridho biqismatillahi, dengan pembagian dari Allah. Ndak nerimo ing pandum. Ndak cara Jawa. Gak nerimo ing pandum. Wis gandengane karo ndak syukur mau. Gak nerimo ing pandum niku jadi penyebab hati ini rusak. Akhirnya yang malas untuk berzikir. Karena berzikir itu kan memuji Allah, syukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, mensucikan Allah. Pokok intinya kita mengagungkan Allah. Bagaimana mungkin hati ini akan tertarik untuk memuji Allah kalau hati ini merasa tidak puas dengan apa yang diberikan Allah? Wong ngelem kan mergo marem, kan nggih. Wong ngelem, orang memuji kan karena dia merasa puas. Berterima kasih karena merasa puas. Lah bagaimana dia akan bersyukur? Bagaimana dia akan bisa berzikir kalau hatinya itu tidak merasa puas?
Hatinya tidak merasa puas. Bagaimana hati ini akan berzikir? Lah wong ati iki lho mosok gak cocok karo pangeran. Mosok gak cocok karo takdire pangeran. Fi halatihi, di dalam keadaan-keadaannya tidak cocok dengan ketentuan Tuhan, itu juga menjadi penyebab hati ini terus nanti akan tidak punya ketertarikan kepada zikir karena hatinya sakit. Kalau berkata siapa Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani Quddisa sirruh, semoga disucikan apa sirruhu, sirrinya Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani. Irada biddaun walzamhu jiddan fatanaqqal ilal a'la wal anfus. Irda, ridolah kamu, terimalah biduni, dengan yang rendah atau dengan yang sedikit. Terimalah kondisimu yang rendah, yang sedikit. Walzamhu, dan mulazamahlah, dan tetaplah terus seperti itu. Jadi terimalah hidup apa adanya, terus seperti itu. Ojo kadang terima kadang tersuloh. Usahakan terus, jiddan, dengan sangat. Usahakan semampu kita, usahakan semaksimal mungkin untuk terus bisa menerima takdir Tuhan. Karena kalau kita bisa menerima fatanaqalu, maka kamu akan bisa berpindah ilal a'la, kepada derajat yang lebih tinggi. Jadi terima dulu kondisimu yang rendah. Terima apa adanya, nanti kamu akan bisa naik derajat yang lebih tinggi. Wal anfusi, dan yang lebih indah. Wabihi, dan dengannya tahna'u, kamu akan merasa enak, merasa nyaman. Wafihi, dan di dalamnya tabaqo, kamu akan tetap. Watuhfadu, dan kamu akan terjaga bila anain, dengan tanpa kepayahan, dunian wa ukhran, di dunia dan di akhirat. Artinya kunci kebahagiaan dunia akhirat itu hanya satu, ya menerima. Wong karek nrimo kok yang ya. Karek nrimo lo angel. Dunya gak melok gawe, awak gak melok gawe, mek gur karek nrimo. Ngono kadang ya kadang usul. Kan ya nemen kurang ajare. Wong karek nrimo. Bumi kalau jenengan gak melok gawe, langit gak melok gawe, banyu gak melok gawe, ibu carane. Orang ngerti carane gawe piye, sing penting karek gawe, nrimo. Ono kadang ngejek wangil ya. Kalau bisa menerima, kamu akan merasa nyaman dunyan wa ukhran, dunia akhirat dijamin penak. Di dunia kamu akan merasa tenang karena sudah bisa menerima. Di akhirat ya karena kamu akan bahagia karena mendapatkan ridhonya Allah. Tsumma tataraqa, kemudian kelanjutan daunnya Syabdul Qadir. Tsumma tataraqa, kemudian kamu akan bisa terus naik min dzalika, dari yang demikian itu, ilama, kepada sesuatu wa yang bahwasanya yaitu akar, lebih menyejukkan ainan, pada pandangan mata. Kalau kamu terus bisa bertahan seperti itu, menerima, kamu akan mendapatkan kondisi yang lebih baik lagi. Hatimu akan semakin sejuk. Minhu, darinya, wa ahna'u, dan lebih mengenakkan. Hidupmu akan terasa enak. Bukan karena bergelimang harta, enggak. Karena enggak ada hubungannya dengan urusan harta. Ini urusan hati. Karena nyaman, ridho atau bahagia itu tempatnya di hati. Kemudian yang terakhir, yang keenam, wa yadfanuna mautahum wala ya'tabiruna. Penyebab hati rusak adalah karena mereka kebiasaan menguburkan mayit. Ya melok mendem, ya melok gotong, ya melok ngedusi barang, kadang wis pokok melok ngrumati wong mati. Biasa merawat orang meninggal, mulai memandikan, mengkafani, sampai menguburkan. Tapi wala ya'tabiruna, mereka tidak bisa mengambil pelajaran. Iya, sok ben aku bakal dingenekne. Bukan hanya sekedar ingat nek arepe mati, tapi mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran. Bukti kalau orang itu bisa mengambil pelajaran, ya kondisi ibadahnya semakin membaik. Semakin membaik berarti dia bisa mengambil pelajaran.
Nek bolak-balik nglayat tapi yo panggahe ngono iku kelakuane yo berarti itu yang dimaksud tidak bisa mengambil pelajaran. Jadi bolak-balik nglayat, bolak-balik ngiringnya wong mati. Tapi ndak iso ngambil pelajaran blas. Ya kenyataannya perilaku ini panggah. Wala ya'tabiruna, dan mereka tidak mengambil pelajaran. Ay la yatadzakkaruna lil maut, artinya mereka tidak teringat kepada kematian. Bukan hanya sekedar ingat nih arepe mati. Kalau hanya ingat kalau kita manusia akan mati, itu orang kafir pun mereka tahu, mereka ingat nih arepe mati. Maksudnya buat ngoten niku. Maksud ingat mati adalah ingat bahwasanya hal-hal yang akan kita alami di dalam kematian. Setelah kematian itu apa? Kemudian karena kita yakin bahwa mati niku bakal menerima balasan, sehingga kita mempersiapkan untuk bekal kematian. Niku jeneng eling mati. Bukan hanya sekedar eling arepe mati. Ruya diriwayatkan annahu sesungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra sesungguhnya kubur atau alam kubur itu awalu manazilil akhirati, termasuk pertama kali tempat akhirat, pintu gerbang akhirat adalah alam kubur. Artinya apa? Fa in naja minhu, maka jika seseorang itu selamat minhu darinya, dari awal manazil akhirat atau dari alam kubur, ketika orang itu selamat di alam kubur, fama ba'dahu aisaru, maka kondisi setelahnya aisaru itu lebih mudah. Kalau di alam kuburnya sudah nyaman, maka kata Rasul setelah alam kubur, yaitu alam akhirat, maka dia akan lebih nyaman. Tapi kalau di alam kubur sudah tidak nyaman, maka setelah alam kubur itu lebih mengerikan. Na'udzubillah minhu darinya, wa illam yanju minhu, dan jika seseorang itu tidak selamat minhu dari alam kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka kondisi setelah alam kubur itu asyaddu lebih berat, lebih mengerikan, lebih menyengsarakan minhu daripada alam kubur. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim. Wa ruwiya, dan diriwayatkan annahu sungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lil mauti faza'an, sesungguhnya kematian itu memiliki faza'an, hal yang mengagetkan, hal yang mengejutkan. Rasul mengatakan kematian itu mengejutkan. Fa'idha ata ahadakum wafatu akhihi, maka apabila datang pada salah satu saudara kalian apa wafatu akhihi, berita wafat atau kematian saudaranya, maka ketika mendengar berita kematian, mergo mati niku biasa dadak, biasa dadak. Maka ketika kalian mendengar berita tentang kematian, faliyaqul, maka hendaklah kalian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami akan milik Allah, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami juga akan kembali kepada Allah, raji'un, wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami ila rabbina, kepada Tuhan kami, lamunqalibuna, sungguh akan kembali. Allahumma ktubuhu indaka fil muhsinin waj'al kitabahu fi illiyin wakhluf aqibahu fil akhirin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Jadi intinya ketika mendengar kematian, ya kita istirja, membaca innalillah. Kemudian jangan lupa dilanjutkan dengan mendoakan orang yang meninggal. Ini bahasa Arab. Allahumma ya Allah uktubuhu, tulislah baginya, tulislah untuknya indaka di sisimu, fil muhsinina, di dalam golongan orang-orang baik. Ya Allah, mudah-mudahan almarhum termasuk engkau masukkan dalam kelompok orang-orang baik. Waj'al kitabahu fi illiyin,
dan jadikanlah kitab amalnya di Iliyin, yaitu tempat catatan amal-amal baik. Jadikan rapotnya itu di Iliyin, artinya jadikan orang-orang yang punya catatan kebaikan. Wakhluf akibahu fil akhirin, dan berilah ganti akibahu setelahnya fil akhirina, di dalam orang-orang yang akhir. Artinya jadikanlah orang ini punya penerus kebaikannya. Mudah-mudahan kebaikan orang ini itu akan diteruskan oleh orang-orang setelahnya. Allahumma la tahrimna ajrahu, wa ya Allah, janganlah engkau halangi ajrahu, pahalanya. Wala taftinna ba'dahu, dan janganlah engkau fitnah ia, dan janganlah engkau fitnah kami ba'dahu, setelah kepergiannya. Ya Allah, berikanlah pahala yang sempurna kepada almarhum, dan janganlah engkau berikan ujian yang berat kepada kami setelah kepergian almarhum. Waruyah, dan diriwayatkan annahu, sesungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man sami'a bi mauti muslimin, barang siapa yang mendengar kematian seorang muslim, fada'a lahu bi khairin, lalu dia mendoakan dengan kebaikan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu, akan mesti hafal. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya, warhamhu, kasihanilah dia, maghfirlah warhamhu, wa'afihi, berikanlah dia afiat, wa'fu anhu, dan maafkanlah ia. Afiat itu apa? Afiat adalah terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Barang siapa yang berdoa kebaikan kepada orang yang meninggal ketika dia mendengar kabar meninggal, kataballahu lahu, maka Allah akan mencatatkan lahu untuknya ajroman, pahala orang adahu, yang ia menyambanginya hayyan, ketika masih hidup. Maka dia akan mendapatkan pahala orang yang menyambangi ia ketika dia sakit, misalkan ketika dia masih hidup, dia akan mendapatkan pahala orang yang menyambanginya dia ketika masih hidup, menyambangi orang yang meninggal tadi. Wa syayya'ahu mayitan, dan yang mengiringkan jenazahnya mayitan ketika dia meninggal. Jadi barokahnya mendoakan orang yang meninggal itu luar biasa. Pertama, dia akan mendapatkan pahalanya orang-orang yang menyambanginya si mayit ketika masih hidup, dan ditambah dengan pahalanya orang-orang yang mengiringkan jenazahnya. Rawahu Daraqutni. Buat mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Taqabbalallahu minkum wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.